sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ibu Elsiana Mamu. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024 dari LPTK Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke, tempat tugas SMP Negeri 2 Belak. Hari ini saya akan melaksanakan PPL 1 modul ajar 2 dengan model pembelajaran PJBL. Mari menyaksikan. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Apa kabar semuanya? Baik. Semangat? Masih. Tepuk semangat. Saya semangat. Kamu semangat. Baik anak-anak, mari kita awali kegiatan kita hari ini dengan doa. Adik Elci, silakan memimpin kita dalam Ibu guru dan teman-teman, marilah kita siapkan batin untuk berdoa. baik anak-anak, kita presensi. Alexandro Saryono, tema kita hari ini anak-anak berbicara tentang sikap gereja Katolik terhadap agama dan kepercayaan lain. Oke, nah sebelum itu minggu lalu kita berbicara tentang kemajemukan. Kita walaupun berbeda tetapi tetap memiliki satu tujuan yang sama. Baik. Bagaimana sikap gereja terhadap agama dan kepercayaan lain? Sikap gereja Katolik. Gereja tidak menolak apapun yang benar dan suci dalam agama dan kepercayaan lain, menghargai cara bertindak, cara hidup, kaidah dan ajarannya, meskipun dalam banyak hal berbeda dengan iman Katolik, tetapi juga memancarkan kebaikan Allah. Baik. Bagaimana sikap kalian dalam menjalin persahabatan dengan teman yang beragama atau memiliki kepercayaan lain? Ya, Cindy. Sikap toleransi yaitu sikap untuk tetap terbuka dan menerima perbedaan. Setiap orang harus bersabar dan menahan diri dari hal-hal yang tidak sejalan dengannya. Iya, sungguh luar biasa. Mari kita berikan aplaus. Gereja Katolik, apapun yang benar dan suci diterima. Lalu gereja Katolik juga menerima siapapun dia, baik yang berasal dari agama Islam, agama Protestan, agama Hindu, agama Buddha, agama Konghucu, semuanya itu terbuka menerima semuanya itu dalam segala persamaan dan juga dalam segala perbedaan. Oke. Kita sebagai anak sekolah ya, kita harus memiliki sikap semangat dalam mengejar mimpi. Walaupun tidak ada yang menyemangatimu, kalau ada cobaan, cobain. Kalau ada halangan, halangin. Kalau ada pelajaran, maka harus dipelajari. Itu adalah sebuah motivasi untuk memiliki sikap semangat ketika kita dalam proses belajar. Maka untuk lebih semangat lagi, saya minta anak-anak semuanya untuk berdiri dan kita menyanyikan lagu berjudul Teman Mari Kita Terbuka. Sambil bergoyang. Baik anak-anak, Ibu mau tanya, pernahkah kalian mendengar konflik atau masalah antar umat beragama di Indonesia? Pernah. Coba Aurel ceritakan.
konflik di Poso. Oke, baik, luar biasa. Mungkin ada yang lain yang masih mendengar berbagai banyak konflik atau masalah yang terjadi di Indonesia. Ya, Inka, silakan. Konflik Ambon terjadi pada 19 Januari 1999. Oke, ya, luar biasa. Teman kita ini bahwa mereka memanfaatkan media sosial itu untuk belajar, yaitu dengan mencari berbagai masalah yang ada di Indonesia. Tentunya masalah itu bukan hanya antara agama. Oke, baik. Dari tema ini ada pun tujuan yang ingin kita capai. Yang pertama, anak-anak sebentar akan melihat gambar. Maka setelah melihat gambar, kalian dapat menyebutkan sikap yang baik antara umat beragama dengan tepat. Lalu dalam berdiskusi kelompok, di sana juga akan kalian temukan bisa menganalisa ajaran gereja, yaitu mampu menjelaskan sikap gereja Katolik terhadap agama non-Kristen dan juga yang memiliki kepercayaan lain. Itu beberapa tujuan yang ingin kita capai pada hari ini. Lalu ada pun penilaian yang akan Ibu lakukan, yaitu ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan juga penilaian keterampilan. Coba perhatikan gambar berikut. Oke, baik. Kita sudah melihat gambar. Lalu di gambar itu ada berapakah agama yang diakui di Indonesia? 6. Yang pertama agama apa? Katolik. Kedua? Kristen. Ketiga? Islam. Keempat? Buddha. Kelima? Hindu. Keenam? Konghucu. Oke, ada 6 agama. Agama. Dari ke-6 agama yang ada di gambar tadi, sebutkan nama atau tempat ibadah dari ke-6 agama yang ada pada gambar tadi. Ya, Junila. Kristen, tempat ibadahnya gereja. Islam, tempat ibadahnya masjid. Hindu, tempat ibadahnya pura. Oke, baik anak-anak. Sekarang Ibu akan bagikan anak-anak semuanya ke dalam kelompok. Kurang lebih kelompoknya ada 4. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Maka saya minta berdiri untuk duduk dalam kelompok masing-masing. Ibu akan bagikan LKPD. Coba anak-anak baca. Di lembar LKPD itu ada instruksi. Dibaca dengan baik. Apabila ada yang belum dipahami, silakan ditanyakan. Oke, baik. Tema proyek kita pada hari ini membuat gereja Katolik dengan menggunakan kertas. Saya minta anak-anak semua untuk menyiapkan alat dan bahannya, taruh di atas meja. Lalu jadwal untuk pembuatan proyek kita kurang lebih 30 menit. Untuk itu, anak-anak semuanya silakan mengerjakan produk dengan membuat gereja Katolik dari kertas.
Oke anak-anak, sekarang kita akan mempresentasikan hasil kerja kelompok dan juga menunjukkan hasil proyek kita yang telah dikerjakan di dalam kelompok. Oleh karena itu, saya beri kesempatan kepada kelompok 1. Selamat siang Ibu Guru dan teman-teman. Selamat siang. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasi hasil diskusi kelompok kami. Kepada teman saya Aurel, waktu dan kesempatan saya berikan. A. Bagaimana sikap gereja Katolik terhadap saudara seiman yang berbeda gereja menurut dokumen Unitatis Reintegratio? Gereja terdorong untuk memulihkan kesatuan antara semua murid Kristus dengan cara menolong mereka yang susah dan menghayati rahmat Ilahi. Usaha apa yang dilakukan dalam upaya pemulihan kesatuan gereja yang satu, kudus, dan Katolik? Baik teman-teman, inilah hasil karya produk dari kelompok kami. Gereja yang terbuat dari kertas. Cara pembuatannya adalah satu kertas dibagi menjadi 2 bagian. Lipat kertas tersebut sehingga membentuk sebuah gereja. Warna. Tempatkan pada sebuah karton atau kertas. Gereja dari kertas telah selesai dibuat. Oke, mari kita beri apresiasi. Baik, kelompok selanjutnya adalah kelompok 2. Selamat siang Ibu Guru dan teman-teman. Selamat siang. Kami perwakilan dari kelompok 2 ingin membacakan hasil diskusi kelompok kami. Kepada teman saya Cindy, saya mempersilakan waktu dan kesempatannya. LKPD 1. A. Bagaimana sikap gereja Katolik terhadap saudara seiman yang berbeda gereja menurut dokumen Unitatis Reintegratio? Menurut dokumen Unitatis Reintegratio yaitu menegaskan tentang sikap gereja Katolik terhadap saudara seiman yang berbeda gereja. Sekian dan terima kasih. Ya, mari kita beri kelompok selanjutnya adalah kelompok 3. Selamat siang Ibu Guru dan teman-teman. Selamat siang. Kami dari perwakilan kelompok 2 ingin membahaskan hasil diskusi kelompok kami. Waktu dan kesempatannya saya berikan. A. Bagaimana sikap gereja Katolik terhadap saudara seiman yang berbeda gereja menurut dokumen Unitatis Reintegratio? Sikapnya yaitu keadilan, terbuka, Oke teman-teman, inilah hasil proyek atau praktik yang kelima siap diperlihatkan. Anak-anak, waktu selanjutnya kepada kelompok 4. Selamat siang teman-teman dan ibu guru. Selamat siang. Izinkan kelompok kami untuk membaca hasil diskusi kelompok kami. Kepada teman saya, saya persilakan waktu dan kesempatan. Baik, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok. Baik, inilah hasil proyek pembuatan gereja dari kertas kami. Oke,
Oke, baik, mari kita berikan aplaus kepada kelompok. Baik, kita sudah mendiskusikan tentang sikap Gereja Katolik, dan inilah hasil proyek kita hari ini, yaitu membuat gereja dengan menggunakan kertas. Untuk itu mari kita berikan aplaus kepada diri kita masing-masing. Dari proyek ini, Ibu dapat memberikan penilaian yang sangat bagus, itu adalah kelompok 2. Maka kita berikan tepuk salut. Salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Baik. Oke. Di dalam dokumen Konsili Vatikan kedua, di sana menjelaskan sikap Gereja Katolik, di mana Gereja Katolik itu membuka diri terhadap agama-agama yang lain. Di sana mengatakan siapapun dan apapun itu yang benar dan suci, maka Gereja Katolik menerima itu dengan terbuka. Lalu Gereja Katolik juga menghormati dan menghargai orang yang berbeda agama. Gereja telah mengajarkan kepada kita semua bahwa kita juga harus saling menghormati, saling menghargai, saling menerima, baik dari anak-anak. Setelah kita mempelajari materi tentang sikap Gereja Katolik terhadap agama dan kepercayaan lain, maka mari kita merefleksikan diri. Kita menunduk kepala, kita harus saling menghargai dan menghormati. Marilah kita berdoa. Amin. Selamat siang dan silakan keluar kelas.